Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Hari ini saya mau membagikan kegiatan saya, rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga anak satu yang tinggal di kontrakan 3 petak. Jadi saya itu pagi ini, sebenarnya ini bukan pagi. Jadi pagi itu saya hanya masak, terus cuci baju, lalu ngurusin anak saya. Jadi aku baru sempet beberes ini pas sore menuju malam ya. Jadi saya tadi sudah merapi-rapikan wajan-wajan, dan ini saya sedang lap-lapin si piring-piring untuk masuk ke dalam rak, karena hari ini pas jam berapa gitu, setelah nyuapin anak saya, setelah beres cuci pakaian, jadi pas saya lagi jemur pakaian itu, anak saya jatuh kejedut ke lantai, dan itu tuh mulutnya berdarah sampai aku tuh panik, teriak-teriak. Bener-bener panik, soalnya saya lagi jemur pakaian, tahu-tahu anak saya nangis. Pas saya angkat, darah banyak banget di mulutnya karena dia itu pengen ikut sama neneknya, karena neneknya jemput cucunya yang satu lagi ke sekolah gitu. Nah, jadi aku nggak bikin video tuh gemeter, terus pokoknya mah campur aduk ya. Saya deg-degan, gemeter, ibaratnya baru juga kemarin sembuh kan, sekarang ada kayak gitu loh bun. Terus panik juga kan, jadi ya kayak gitu. Jadi aku ituin dia aja sampai jam setengah 10 atau jam setengah 11-an gitu, dia udah makan, terus dia minta dikelonin gitu. Nah, setelah saya ngelonin dia, saya pun ikut tertidur. Pasti namanya emak-emak ya, kalau lagi ngelonin anaknya itu ikutan ketiduran pas anaknya udah tidur gitu. Jadi saya itu ketiduran, dan itu tuh nggak lama padahal ya, tapi aku ngerasa banget aku itu kena erep-erep gitu loh bun. Tahu nggak sih bahasanya, ketindihan gitu ya. Jadi saya itu bukan didatengin sama lelembut memedi apa gitu, bukan, tapi jadi saya itu disuruh masuk ke rumah. Nah, si penghuni rumah itu saya kenal, dan mereka itu udah pada nggak ada, dan saya ditarik sama 2 orang yang nggak kelihatan mukanya, cuma kelihatan narik-narik aku aja gitu, suruh masuk. Tapi ada yang narik saya dari belakang buat nggak masuk, dan saya juga nahan diri buat nggak masuk. Nah, di dalam rumah itu ada beberapa orang yang memang saya tahu dan saya kenal, tapi udah pada nggak ada gitu. Sampai aku capek banget karena 2 orang yang narik aku buat masuk ke situ itu tuh kuat banget. Terus aku dalam hati baca-baca gitu, terus aku langsung bangun, aku minum, merasa capek, deg-degan. Itu tuh padahal baru banget aku meremnya gitu. Nah, dilanjut dulu ya ke videonya. Dan saya sedang untuk lap-lapin di bagian dapur. Jadi lap-lap dapur itu wajib banget, soalnya aku sering banget, maksudnya aku paling sering itu berada di dapur. Jadi kan dapur itu tempat yang paling berminyak kan, otomatis ya, soalnya buat masak apa gitu. Jadi harus sering banget buat dilap-lapin, apalagi masaknya yang nyiprat-nyiprat, bahasanya ya. Yang ya gitulah, kalau misalkan meletup-meletup gitu kan, suka ada yang muncrat-muncrat kemana-kemana gitu, cipratan-cipratan manjanya kan. Jadi wajib banget dielap-elap supaya tetap bersih gitu, nggak licin. Lanjut ke cerita yang tadi yang kena erep-erep gitu. Jadi aku langsung duduk aja. Gimana ya, siang-siang itu siang bolong, maksudnya
siang hari gitu. Aku lagi ngelonin anakku, terus aku tidur, anakku udah tidur sih. Jadi aku pikirku lumayan lah ikut tidur juga gitu kan, setengah jam ataupun 10 menit kek, gak banyak-banyak gitu. Tapi langsung kena kayak gitu. Sebenarnya dulu juga udah sering, pas belum menikah itu tuh sering banget pokoknya. Mana setelah menikah itu hampir, aku terakhir itu kapan ya, nah sekarang baru lagi gitu, padahal udah baca doa sudah, tapi entah kenapa ya. Jadi siang itu aku nggak ngapa-ngapain, soalnya pusing, kepala pusing gitu kan. Pagi anakku kayak gitu, siang kayak gitu. Jadi aku sempatnya pas malam ini aku beres-beresin yang bagian kamar mandi. Jadi aku taruh-taruhin ke toples juga, kayak itu tuh kamper apa sih, karbol kalau bahasaku. Jadi aku pakainya itu buat di kamar mandi, nggak yang gede. Kalau yang gede itu lumayan mahal. Nah berlanjut saya untuk rapi-rapihkan bagian si rak. Jadi kalau misalkan rapi gitu kelihatannya legaan ya, nggak sempit-sempit amat gitu. Jadi dulu aku tuh pengen banget rasanya ngepel, aku tuh pengen banget gitu loh bun, rasanya pakai sepatu pas berangkat sekolah itu tuh depan rumah gitu ya, karena lantai rumahku itu tanah. Terus jadi kan kalau misalkan pakai sepatu gitu dari dalam rumah udah pakai sepatu kan pas keluar. Terus juga kan gak bisa dipel, jadi nggak tahu ya, pengen banget gitu loh bun rasanya ngepel, pengen banget rasanya pakai sepatu dari luar gitu. Itu pas aku dulu kayak gitu. Jadi sekarang saya tinggal di kontrakan sebagus ini, bagiku ini tuh bagus ya, sudah pakai keramik, kamar mandi sudah enak gitu ya. Jadi tuh kataku ini bagus sih. Alhamdulillah banget. Nah berlanjut saya untuk ini tuh lagi bikin minum ya. Bikin minum dikasih air es gitu, soalnya cuacanya tuh gerah, cuacanya panas banget. Jadi aku tuh membayangkan gitu, pokoknya bukan membayangkan sih, jadi aku punya keinginan gitu loh ya, buat gimana sih rasanya ngepel. Gimana rasanya berangkat sekolah pakai sepatu di luar rumah, namanya juga anak-anak ya pas itu. Mereka nggak pernah ngelakuin hal-hal seperti itu, jadi ngelihat temennya kayak gitu tuh rasanya pengen gitu. Karena yaitu rumah nenek itu apa sih, alas apa ya, lantainya itu masih tanah, bukan pakai keramik gini. Makanya aku di kontrakan ini benar-benar aku rawat, benar-benar aku rapi-rapihin, aku bersih-bersihin, aku lap-lapin semuanya. Bahkan tembok kamar itu sering aku lap pakai kain lap gitu. Kenapa ya, kayaknya sayang gitu kalau udah bagus tapi kotor gitu ya. Makanya sekarang aku tuh menikmati banget berada di kontrakan mini ini. Jadi saya pengen membuat si kontrakan ini tuh bener-bener nyaman, karena bagiku ini adalah rumahku. Karena kan aku di sini tuh otomatis lama ya, karena apa sih namanya, tempat tinggalku ya cuma ini. Kalau misalkan pulang kampung gitu paling cuma berapa hari sih di kampung. Terus juga di kampung kan bukan rumah saya juga, jadi bagiku ya ini rumahku gitu loh. Sehingga saya benar-benar merawatnya. Kadang banyak yang bertanya gitu kan, emang gak sayang itu kan kontrakan orang, gimana ya. Jadi ini kan saya yang ninggalin gitu, selama yang punya kontrakan fine-fine aja buat dimodifikasi gitu ya, why not gitu. Di sini anak saya nangis, jadi videonya sampai sini dulu. Next nanti disambung lagi cerita-ceritanya. Kalau misalkan ceritanya menarik atau menginspirasi, komen di bawah ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.